Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Teman-teman semua sebagai penonton setia dan juga teman-teman yang menjadi subscriber dari Wasilah Kehidupan, saya doakan semoga teman-teman kabul segala apa yang dicita-citakan dan juga teman-teman selalu dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan kekayaan, kejayaan dan juga kesehatan. Di sini saya ingin membahas mengenai puasa mutih, di mana ada salah satu dari teman kita yang kemarin menanyakan tentang puasa mutih di dalam kolom komentar. Sebenarnya puasa mutih itu apa sih, teman-teman? Puasa mutih itu adalah puasa yang dilakukan, yang diidentikan dengan memakan makanan yang putih. Makanan yang putih ini cenderungnya adalah makanan pokok, teman-teman. Ini makanan pokok yang masih biasa. Dia tidak tercampur dengan gula, tidak tercampur dengan garam, ataupun tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dia asli dari pohonnya yang dikelupas atau yang dimasak tanpa menggunakan campuran apa-apa. Dan makanan putih ini biasanya itu kalau orang Indonesia atau orang Jawa itu cenderungnya nasi atau ketela pohon, dan didampingi dengan minuman yang berwarna putih. Dalam artian putih di sini adalah putih yang fresh atau bening, bukan putih yang berwarna putih, bukan. Tujuannya apa sih untuk memakan makanan yang putih atau meminum minuman yang putih ini? Tujuan dasarnya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Jiwa kita yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan-kesalahan. Ini harapannya itu dengan berpuasa mutih itu dia bisa suci, dia bisa bersih. Itu adalah makna dari puasa mutih. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya itu tergantung dari guru yang teman-teman dapat semuanya, dan juga tujuan yang ingin teman-teman peroleh. Rata-rata orang melakukan puasa mutih itu ada yang melakukan sehari semalam. Dia berpuasa dari pagi hingga pagi lagi. Ataupun dia menggunakan puasa ini dalam 3 hari, akan tetapi mengikuti ajaran puasa seperti puasa Ramadan. Ada juga yang berpuasa selama 7 hari, selama 21 hari, selama 40 hari juga ada. Ini macam-macam. Ada juga yang puasa mutih itu berpuasanya itu dia ketika makan itu berbalik atau berangsur surut. Ketika misalnya dia makan selama 3 hari atau puasa mutih 3 hari, di hari pertama dia makan 3 kepal nasi, hari kedua 1 kepal, hari kedua 2 kepal, dan hari terakhir 1 kepal. Begitu juga ketika makan selama 7 hari, hari pertama 7 kepal, hari kedua 6 kepal, dan seterusnya sampai hari terakhir itu 1 kepal. Biasanya seperti itu. Dan ada juga yang melakukannya berbeda. Mereka tidak berpuasa, akan tetapi ketika lapar, mereka memakan makanan hanya nasi putih dan air minum mineral saja. Lalu apa fungsinya untuk puasa mutih ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fungsinya adalah yang pertama adalah mensucikan diri atau membersihkan diri. Setelah itu fungsinya adalah untuk tujuan-tujuan atau hajat-hajat teman-teman semua. Misalnya tujuannya ingin memperoleh kesaktian, ingin memperoleh wasilah, ingin terkabul hajatnya dan lain sebagainya. Akan tetapi cenderungnya suatu puasa yang dijalani dengan tirakat mutih ini cenderungnya adalah keras. Dalam artian keras seperti apa? Dia itu menggunakan elemen api. Elemen api kecenderungannya itu mendapatkan suatu hal yang berkait dengan kewibawaan, derajat, kedudukan, dan lain sebagainya. Juga bisa digunakan untuk mendapatkan kesaktian atau ilmu kanuragan tertentu. Ini adalah puasa mutih. Dan sifat dari api itu kan cenderung
jarang orang yang berani mendekatinya, jarang orang yang berani menyentuhnya, jarang orang yang menghinanya. Itu sifat api. Tapi semua orang butuh api. Untuk masak butuh api, untuk pencahayaan butuh api, untuk berjalan butuh api. Maka orang yang menggunakan puasa mutih sebagai jalan memperoleh tirakannya, itu rata-rata mereka berkarisma, berwibawa, dan memiliki tanggung jawab, memiliki kesetiaan, memiliki keberanian, dan lain sebagainya. Karismanya juga tinggi orang yang berpuasa mutih ini. Akan tetapi yang perlu dihindari dari puasa mutih, kadang kalau marah itu dia meledak-ledak. Dia cenderung kalau marah itu langsung tidak pandang bulu, langsung diungkapkan semua apa yang menjadi kemarahannya. Itu biasanya puasa mutih. Terus cocoknya bekerja sebagai apa? Cocoknya sebagai misalnya pimpinan, misalnya ada DPR, pencalonan bupati dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan puasa mutih. Atau juga misal ingin menjadi suatu pimpinan perusahaan, ingin mendirikan perusahaan, ingin menjalankan suatu kepemimpinan atau memimpin suatu kelompok, komunitas atau kepemimpinan yang lain, ini juga bisa menggunakan puasa mutih. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit ulasan ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua dan bermanfaat ketika teman-teman ingin menjalankan puasa mutih. Seperti itu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.